Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an di surat An-Najm, surat An-Najm, kata Allah Subhanahu wa taala, surat An-Najm itu di dua surat sebelumnya Ar-Rahman, juz 27. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala ngingetin kita nih, para manusia. Kamu enggak akan dihisab atas apapun yang tidak kamu lakukan. Pahalmu dari apa yang kamu kerjakan. Balasanmu di akhirat dari apa yang kamu perbuat semasa hidupmu di dunia ini. Saya sering sampaikan padamu, kalau bukan kamu yang berbekal untuk akhiratmu, kamu pikir bakalan dapat bekal dari siapa? Enggak ada yang akan mempersunia bekal yang mana yang akan kamu bawa untuk akhiratmu. Sering saya ingatkan padamu, karena sayang kamu bawa untuk masa sesudah kuburmu nantinya. Kalau semua usahamu di dunia buat nyari dunia, mau nyari akhiratnya kapan? Hari pertama saya masuk kuburan. Bisa begitu? Nggak bisa. Nyari bekalmu di sini, di dunia ini. Nyari bekalmu di sini. Niatkan buat akhiratmu. Niatkan berbekal buat masa sesudah kematianmu. Karenanya, kalau bangun tidur, niatkan hidupmu mau nyari bekal buat akhiratmu. Karenanya, setiap apapun yang kamu lakukan, niatkan sebagai bekalmu menuju akhiratmu. Sebab wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kamu hanya memiliki pahala balasan dari apa yang sudah kamu lakukan waktu hidup di dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura.
Sesungguhnya usahamu kelak itu akan diperlihatkan kepadamu. Yang kamu lakukan di dunia, semuanya hanya akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat nanti. Dikasih lihat hidup kamu kayak gimana, dikasih lihat, dikembalikan kepadamu. Jangan sampai saat kehidupanmu dikembalikan kepadamu isinya hanyalah kesedihan. Di dunia ini kesedihan yang datang dalam hidupmu enggak masalah jika itu tersenyum kelak di akhirat. Jangan mau sedih di sana. Sedihnya biar di sini aja. Jangan mau sakit di sana. Sakitnya biar di sini aja. Di dunia, kalau mau sedih, kalau mau sakit, di sini aja. Di akhirat nanti biarkan jadi tempat kebahagiaan kita. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Kelak di akhirat nanti kamu akan diberi balasan yang sempurna. Balasan pahala ataupun balasan dosa. Semuanya diberi balasannya yang sempurna. Kalau di dunia jangan ngarep balasan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ad-dunya darul amal la jazaa fiha, wal akhirah darul jaza la amala fiha. Dunia tuh tempatnya kerja, gajiannya ntar di akhirat. Dunia tempatmu kerja, bayarannya saat kamu terima gajinya, entar begitu kamu masuk dalam kuburan. Sementara akhirat tempat kamu dapat bayaran. Enggak ada amal di sana. Kamu enggak bisa kerja di akhirat. Jangan sia-siakan masa kerjamu di dunia ini. Saatmu bekerja di sini, saatmu beramal di sini, saatmu berbuat di sini, kita persiapkan seindah-indah waktu ketika kita masuk ke dalam kubur kita nanti. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu semuanya akan berpulang. Kembalinya cuman sama Allah, teman-teman. Bukan kepada suamimu kamu kembali. Bukan kepada orang tuamu kamu kembali. Bukan kepada anak-anakmu kamu kembali. Kamu kembalinya kepada Allah. Maka seumur hidupmu jangan pernah ninggal Allah. Agar sekembalimu ke sana, yang kamu temui adalah pelukan hangat kasih sayangnya. Jika sepanjang hidupmu kamu selalu membersamai Allah, jika sepanjang hidupmu kamu selalu berada dalam jalan keridhaan Allah, jika sepanjang hidupmu kamu ikuti maunya Allah, maka di saat kamu pulang kepadanya, yang akan kamu temui adalah dekap hangat rahmatnya. Namun jika sepanjang hidupmu kamu tinggalin Allah terus, dosa terus, durhaka terus,
dunia terus yang kamu kejar, duit melulu yang kamu cari. Cinta manusia terus yang kamu ngemis-ngemis, setengah mati kamu kejar cintanya orang melulu. Allahnya bisa cemburu hingga akhirnya Allah meninggalkanmu. Dan kalau Allah meninggalkanmu sementara kamu pulang kepadanya, apa yang bisa kamu harapkan? Jangan sampai ketika kamu berpulang kepadanya, Allah menutupkan pintu rahmatnya hingga kamu terusir darinya. Kemana kiranya kamu akan pergi? Jangan sampai saatmu kembali, kamu kembali kepada kemurkaannya. Kamu kembali kepada siksanya. Kamu kembali kepada neraka. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Kamu harus tahu, Allah lah satu yang membuatmu tertawa, membahagiakanmu, menyenangkanmu. Allah lah satu yang menjadikan seseorang tertawa wa abka. Allah lah satu yang membuatnya mengalirkan air mata. Bedanya, ada orang-orang yang ketika dia tertawa karena Allah, di jalan Allah. Saat dia menangis karena Allah, di jalan Allah. Dan ada orang-orang yang tertawanya justru saat berbuat dosa. Dia tertawa, Allah membuatnya tertawa. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Allah menjadikannya menangis dan tertawa di dalam jalan kemurkaannya. Na'udzubillah min dzalik. Ditinggalkan pacarnya, sama-sama nangisnya, sama-sama air mata keluar dari matanya, tapi yang nyatetnya beda. Rokib ataukah Atid? Pahalakah yang tertulis dengan air matanya, ataukah hanya dosa yang tertulis bersama deras air matanya? Pastikan bahwa air matamu membawa kebahagiaan kelak bagimu di akhirat. Pastikan air mata yang mengalir darimu di dunia adalah air mata yang kelak akan memadamkan neraka dari dirimu. Pastikan bahwa di saat air matamu mengalir deras dari kedua matamu, Allah memandangmu dengan pandangan penuh cintanya. Saudara sekalian, seperti itulah Allah memandang hambanya tercinta
baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiap rinai air mata kesedihan dalam kehidupan Nabi Muhammad, Allah selalu memandangnya dengan pandangan penuh cinta. Ada banyak masa-masa kesedihan dalam hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Ada banyak air mata menderas dalam hidup baginda kita Nabi besar Muhammad. Innahu kana bakka. Saudaraku sekalian, sedih, senang, kangen, haru, syukur, takut, gelisah, galau, gundah, Nabi Muhammad mengiringi semua rasa hatinya dengan rinai air mata. Nabi itu saat syukur, Nabi nangis. Nabi pernah lihat ada ibu nyari anaknya habis selesai perang. Nyari anaknya, aina waladi, aina waladi, aina waladi. Anak saya mana nih? Anak saya mana? Perang, teman-teman. Bisa jadi anaknya kena tebas pedang, bisa jadi anaknya kena tombak, bisa jadi anaknya bahkan kena injak pasukan, kena injak misalnya kuda dan seterusnya. Mati, deket banget perang sama kematian. Dia nggak sengaja anaknya ada di medan peperangan. Umur 3-4 tahun mungkin dia kepengen ikutan ngebantuin di tenda, tahu-tahu anaknya nggak ada. Dia lari ke pasukan, anak saya mana, anak saya mana. Tiba-tiba ada seorang anak, dia bengong lihat anaknya. Untuk kemudian dia berlari menuju anaknya, dia pelukin anaknya, alhamdulillah. Nabi dan para sahabat melihat pandangan tersebut, tentu saja saya pun juga mungkin akan sama keadaannya. Nabi mengalir deras air matanya. Mengalir deras air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tentu bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ibunya nangis kejer, tentu bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Anaknya juga menangis menuju kepada ibunya. Tentu bukan karena sedih, melainkan juga karena syukur. Nabi kemudian bilang sama sahabatnya, sesudah beliau mengusap air matanya, Nabi Muhammad bilang, menurutmu, apakah kiranya ibu tersebut tega memasukkan anaknya ke dalam api, kobaran api, bakar anaknya, tega nggak kira-kira? Lah ya Rasulullah, tentu saja tidak wahai Rasul. Kami semua bahkan menangis karena melihat kasih sayang ibu tersebut ketika memandang kembali anaknya. Nabi Muhammad bilang, Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu tersebut kepada anaknya. Artinya bahwa selagi kamu jadi hambanya, hamba Allah, Allah gak akan pernah tega membuatmu menderita. Selagi kamu tetap menjadi hambanya, Allah gak akan memasukkanmu ke dalam neraka.
Tapi bukannya ada neraka Ustazah, itu bukan buat hamba Allah. Terus buat siapa Ustazah? Buat hamba nafsunya. Buat hamba dunia. Buat hamba cinta manusia. Makanya kamu dalam hidup tetaplah menjadi hamba Allah. Jangan mau jadi hambanya duit. Jangan mau jadi hambanya dosa. Jangan mau jadi hambanya setan. Jangan mau jadi hambanya hawa nafsumu. Enggak semua apa yang kamu pengenin kamu kasih. Terus karena enggak mau ngantuk, kamu enggak sholat subuh. Itu namanya kamu jadi hamba hawa nafsumu sendiri. Terus karena kesel sama suami, duitnya kurang, kamu marah-marahin dia. Itu namanya kamu bukan jadi hambanya Allah. Tapi jadi hambanya duit. Betul? Kurang duit kamu marah-marah. Banyak duitnya kamu ketawa-ketawa. Kamu jadi hamba Allah apa hamba duit? Kalau jadi hambanya Allah, Allah nggak bakalan tega memasukkanmu ke dalam neraka. Tapi kalau jadi hambanya dunia, ya Allahnya lepas tangan darimu. Gak akan ada pelukan hangat untukmu saat kamu kembali. Yo, dipikirin lagi. Segitu takutnya suaminya berpaling hati. Segitu takutnya sampai pasang GPS di HP suami. Saya kemarinan ngeliat iklan tuh. Anda ingin tahu kemana suami Anda pergi selama ini? Kamu bisa melacak jejaknya di HP-mu. Katanya begitu. Saya pengen jawab aja kagak. Nggak pengen tahu saya kemana perginya suami saya. Kamu juga kan? Bu, yang kamu perlu tahu itu adalah kemana perginya hatimu. Yang kamu perlu tahu adalah kemana perginya pikiranmu. Yang kamu perlu pastikan adalah kemana perginya dirimu. Apakah menuju ridha Allah, apakah menuju kemurkaan Allah. Yang lain gak usah segitu repotnya. Kamu gak akan dihisab atas apa yang dilakukan solehmu. Yang pinter jadi orang. Yang pinter. Jangan mau jadi orang yang menghabiskan dirinya untuk kebodohan. Mudah-mudahan Allah pinterkan kita. Amin. Amin. Dunia justru dibesarkan dengan kesedihan dan air mata. Nabi tuh umur 3 hari dibawa sama perempuan beruntung bernama Halimah. Yang dari keberuntungan Halimah yang itu, Halimah yang ini dikasih nama Halimah. Sepertinya abah saya pengen anaknya jadi perempuan beruntung juga. Beruntung mendapatkan Nabi Muhammad. Semoga yang dikasih nama Halimah ini
Nih yang di depan ini nih. Juga dalam hidupnya menjadi perempuan yang beruntung mendapatkan Nabi Muhammad. Mendapatkan cinta dan kasih sayang Nabi Muhammad. Amin. 3 hari Bu, udah dibawa. Saya juga gak mau cerita yang ini. Karena nabinya masih baru umur 3 hari. Dan itu juga saat-saat bahagia. Ustazah, kok ibunya Nabi mau ya anaknya dibawa? Bu, zaman itu tuh orang nyusuin anak kayak ibu beli susu formula. Dan memang susu formulanya ini lebih bergizi. Sementara kan kita tahu kalau susu formula kan nggak lebih bergizi dari ASI. Ibu-ibu sekalian, ada kampung di Arab namanya Taif. Buah-buahannya lebih banyak, suhunya lebih dingin. Daging kambingnya, daging untanya lebih bergizi karena makan rumputnya lebih banyak. Itu satu. Sehingga sekalian saya muliakan, sehingga ada banyak di antara ibu-ibu di kota. Mekah tuh dari dulu juga udah kota. Ada banyak ibu-ibu di kota Mekah yang kemudian menitipkan anak-anak mereka untuk disusui oleh perempuan-perempuan Taif. Kenapa? Makanannya lebih bergizi, cuacanya lebih bagus. Kemudian ibunya juga air susunya jauh lebih bagus kandungannya karena makanan mereka bagus. Makanan dari kampung, dari pegunungan. Itu satu. Yang kedua, Bu, profesi paling menjanjikan di negeri Arab pada masa itu adalah menjadi ahli sastra, penyair. Dan subhanallah, ini bedanya bahasa Arab sama bahasa selain Arab. Orang Arab itu, Bu, bahasanya orang di kampung lebih tinggi dibandingkan dengan bahasanya orang di kota. Orang kota bahasanya terkontaminasi. Tapi bahasa Arabnya asli orang dari kampung, dari Badu, dari pegunungan, pedesaan, itu bahasa Arabnya jauh lebih bagus. Kita kan sebaliknya. Kalau orang kota biasanya bahasa Indonesianya lebih bagus daripada orang-orang di kampung. Itu perbedaannya. Ibu-ibu sekalian, Nabi selesai penyusuan mestinya kan dibalikin. Halimah gak bisa pisah sama Muhammad kecil. Gak bisa, gak sanggup. Apalagi anak-anaknya Halimah. Ya Allah, sayangnya sama Muhammad kecil luar biasa. Abu Du'aib berangkat ke Mekah, Muhammadnya nggak dibawa. Datang ke sana ketemu sama Aminah, bilang, Aminah, maaf ya, Muhammadnya nggak pulang dulu boleh gak? Kesian anak-anak saya, ampun, kesian banget dah. Oh yaudah nggak apa-apa, apa-apa ya. Apa? Beneran ya? Ya emang anaknya juga gak dibawa. Balik tuh Halimah, girang, seneng semuanya. Setahun dari itu, kayak usia mau 4 tahunan, kemudian terjadilah syaqqus sadr, pembelahan dadanya Nabi Muhammad. Anak-anaknya pada kabur, pulang, pada lari, pulang ke rumah. Lagi ngembalain kambing mereka asalnya.
Pada lari semuanya ke rumah. Bilang, Umi, Abah. Keluar Halimah sama Abu Du'aib. Kenapa nak? Kenapa? Muhammad mi. Kenapa Muhammadnya nak? Tadi ada 2 orang gede-gede baringin Muhammad mi. Terus kayaknya dibelah mi dadanya mi, kesian demi Muhammad mi. Lari Abu Du'aib sama Halimah. Bu, begitu ketemu sama Nabi Muhammad, apa yang mereka perbuat? Ini ya. Mereka nggak nanya dulu, nggak lihat dulu kondisinya. Yang pertama kali dilakukan oleh Halimah adalah memeluk Nabi Muhammad. Dari sini saya tahu urusan-urusan yang seperti ini nih Bu nih, cara kita nunjukin kasih sayang nggak perlu ilmu, kamu nggak perlu hadir seminar buat cari tahu apa yang harus kamu lakukan di saat anakmu sedang merasakan kegagalan, sedang merasakan ketakutan, sedang merasakan kesedihan. Kamu gak perlu sampai belajar tinggi-tinggi hanya untuk sekedar tahu bahwa kalau ngadepin orang sedang dalam rasa-rasa yang gak enak, sedihkah, gelisahkah, gagalkah? Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah pelukin. Paham? Ini saya ngomong kayak begini nih karena ada banyak ibu-ibu tuh udah tahu anaknya tampil nggak berhasil, di bawah diomelin. Astagfirullah. Bu, anakmu TK tampil ngeliatin orang banyak, panik, lagu yang udah dihafal, lupa, gerakan-gerakan yang udah dihafal, lupa, jawaban-jawaban pertanyaan ketika ditanyain, lupa. Biasa aja kayak begitu. Di bawahnya jangan kamu omelin. Astagfirullah nak. Kurang apa mama ngajarin dari kemarin? Malu mama nak sama kamu. Astagfirullah. Iya Ustazah, maaf nih Ustazah, saya itu kalau pas lagi waktunya parenting saya gak suka datang. Bukan. Ini bukan urusan kamu hadir seminar. Ini tentang urusan memberikan kasih sayang. Bu, kamu gak perlu cari tahu love language itu ada berapa. Gak usah kayak begitu. Kamu belajar aja biar hatimu dipenuhi cinta. Biar hatimu dipenuhi kasih sayang. Nanti kalau rasa hatinya udah besar, dengannya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam segala keadaan. Halimah pelukin Muhammad. Bukan anaknya loh Bu. Bukan anaknya. Halimah gak langsung nanya, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Enggak. Halimah gak langsung liatin, apa nak tadi diapain? Enggak. Dipelukin. Sampai anaknya tenang. Habis itu udah kiranya tenang, dilepasin. Apa yang terjadi denganmu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, 2 tahun, gak nyampe, kayak setahunan lebih gitu. Saat umur Nabi Muhammad 6 tahunan, dibawa jalan sama ibunya buat ziarah ke makam ayahnya. Sedih banget nih kan. Anak umur ngerti bahwa ayahnya nih udah meninggal, udah dikubur. Udah paham nih anak. Udah paham. Dan ibunya tuh mau cerita gitu. Bahwa ayahmu itu
luar biasa baiknya nak. Saat dia lagi pergi ke keluarganya di kabilah Bani Najjar, dia meninggal dunia. Jadi dibawalah nih sama Aminah. Di kabilah Bani Najjar ini ya, keluarga, mohon maaf, keluarga ibunya, keluarganya ibunya juga, keluarganya Aminah. Karena mereka juga masih ada sangkut pautan juga gitu sama kabilah Bani Najjar. Udah selesai nih berziarah ke Makkah. Ibunya kan mau pulang. Barengan nih sama Ummu Aiman, bertiga. Ibunya, Ummu Aiman sama Nabi Muhammad. Tiba ketika mereka sampai di sebuah perkampungan bernama Abwa, ibunya sakit. Sakit ibunya. Akhirnya bawa ke perkampungan itu kan, dirawat di rumah salah satu dari orang-orang yang ada di sana. Zaman itu nggak ada hotel, nggak ada losmen, nggak ada rumah-rumah yang bisa dipakai untuk merawat gitu kan, nggak ada rumah sakit, nggak ada puskesmas, nggak ada klinik. Dirawat di rumah warga. Sakitnya nggak tambah baik, hari demi hari, ibunya tambah lemah. Hari-hari itu di samping ibunya kemudian nanyain, Umi kabarnya gimana sekarang nih? Apa nak, tidur di situ. Umi sekarang yang sakit yang mana Mi? Pijitin, pegangin. Aminah kerjaannya tiap hari pegangin tangan anaknya, tangan anak pegangin. Sampai seorang perempuan bernama Ummu Samma'ah binti Abi Rahab bercerita, saya ada di sana ketika saya orang kemudian ibunya bilang, kullu jadidin bal, kullu qadimin yafna, wa kullu hayyin mayyit, wa ana mayyitatun wa dhikri baqin, faqad waladtu tuhra. Semua yang baru akan lapuk. Semua yang hidup akan mati. Dan saya pun akan segera mati. Tapi meskipun jasad saya tertimbun bumi, nama saya akan dikenang abadi. Sebab saya telah melahirkan seorang anak yang suci. Dia akan menjadi manusia besar suatu hari nanti. Enggak lama dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, kemudian meninggal dunia. Muhammad kejer nangis. Kemudian ditenangkan oleh Ummu Aiman. Dia pelukin Nabi Muhammad. Gak apa-apa Muhammad, gak apa-apa Muhammad. Tangisannya diiringi jutaan tangis para malaikat-malaikat. Mereka berkata, ya Allah, udah bapaknya meninggal, belum sempat dilihat, belum sempat ketemu, sekarang ibunya meninggal juga. Siapa yang akan merawatnya ya Allah? Kesian, kesian.
Allah bilang, wahai para malaikatku, akulah untuknya. Pulang Nabi Muhammad ke Mekah kembali. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu masa kesedihan pertama. Kayak apa sedihnya seorang anak 6 tahun loh ini. Pulang kembali ke rumah. Yang ketika berangkat dia bersama dengan ibunya. Saya ngerasain, padahal umi saya tuh nggak tinggal di rumah sama saya, di rumah saya di Jakarta. Tapi ketika saya udah pulang ke Jakarta, sesudah saya menguburkan umi saya, sesudah saya tahlilin 7 hari umi saya pulang ke rumah. Itu sedihnya ketika sampai rumah, luar biasa. Kenapa gitu? Ketika sampai rumah, saya merasa bahwa, ya Allah, ketika keluar rumah kemarin itu, saya keluar rumah dalam keadaan masih punya ibu. Sekarang saya masuk rumah ini dalam keadaan saya sekarang sudah enggak lagi punya ibu. Sedih saya. Saya lihat kamar yang umi saya pernah datengin, pernah tidurin, ya Allah. Hati rasanya kayak diremes-remes. Segitunya umi saya meninggal. Usia saya 42 tahun. 43 tahun. Udah tua, saya udah beruban rambut saya. Sedihnya ditinggalin ibu, ya Allah, saya nggak pernah lihat kesedihan, saya nggak pernah ngalamin kesedihan lebih sedih daripada itu. Buat kamu yang masih pada punya ibu, saya kasih tahu, nggak ada kesedihan lebih sedih daripada saat ibumu meninggal. Betul? Yang ngalamin ibu meninggal, betul nggak ucapan saya? Ya Allah, Dek, Kak, untukmu yang masih pada punya ibu, saya kasih tahu, ibumu nikmat besar, keberadaan mereka di atas muka bumi nikmat besar dalam kehidupanmu. Sedihnya ditinggal ibu luar biasa. Kayak anak ayam, teman-teman. Kayak nggak jelas gitu. Kanan, kiri, kayak ya Allah. Anak ayam kehilangan induknya. Nggak jelas jalannya kan. Kanan, kiri, mundur ke belakang. Nggak paham. Ridho tentu saja. Ridho. Cuman rindu. Kayak apa Nabi Muhammad SAW? Rumah itu hanyalah tentang ibunya. Kayak apa rasanya ketika pulang udah nggak ada lagi ibunya. Dia pun kemudian ikut sama kakeknya. Kakeknya sayangnya ayah dari ayahnya, Abdul Muttalib. Sayangnya sama dia luar biasa. Sering barengan, diajak jalan. 2 tahun teman-teman. Habisnya itu kakek yang sangat dicintainya meninggal juga. Lagi deket-deketnya sama kakeknya. Lagi yang kemana-mana berdua sama kakeknya. Meninggal juga. Allahu Akbar. Allah tuh emang bener-bener sama hamba yang dicinta. Bener-bener.
Saudaraku sekalian, masa hidupnya Nabi dipenuhi dengan kehilangan demi kehilangan. Bahkan gak habis-habis kehilangannya. Saudaraku sekalian, Nabi ditinggal orang tua. Nabi ditinggal orang-orang tersayangnya. Iya, Nabi jadi suami ditinggal istrinya Khadijah. Nabi punya anak 7 ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun. Atau kalau usia kita 61 tahun. Karena per 30 tahun beda selisih 1 tahun antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu meninggalnya kalau hitungan April, Nabi kan lahir bulan April. Itu Nabi kalau hitungan Aprilnya, Nabi meninggal dunia di usia 61 tahun. Kalau hitungan Rabiul Awal, Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun. Tua apa muda? Masih muda. Bukan begitu? Masih muda. Ada nggak di sini yang usianya udah lebih daripada usianya Nabi Muhammad? Ada di sini yang usianya di atas 60-an tahun? Boleh angkat tangannya? Wow, nggak pada mau ngaku. Langsung. Ada di sini yang usianya di atas 61 tahun? Ada? Boleh angkat tangan, Bu? Mohon maaf. Tuh, ada. Nabi Muhammad artinya belum segitu tuanya, Bu. Tapi ibu-ibu saya kasih tahu nih. Menurutmu pantesan meninggal ibunya dulu apa anaknya dulu? Ayo saya tanya. Pantesan meninggal anak dulu apa orang tua dulu? Orang tua dong. Iya kan? Nabi itu meninggal dunia di usia 63 tahun. Tapi Bu, beliau sudah menguburkan 6 anaknya. Hanya sisa 1 anaknya yang masih hidup di saat Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi saat meninggal, itu anaknya semua udah meninggal. Sisa 1 aja, Bu, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Sisanya yang lain, dari mulai Abdullah, Nabi Muhammad menguburkannya. Kemudian lagi Qasim, dari mulai Qasim, mohon maaf, dari mulai Qasim Nabi Muhammad menguburkannya. Lahir kemudian Abdullah sesudah Islam, berapa tahun kemudiannya? Seikut sekalian, kayak belasan tahun kemudian lahir anak laki-laki lagi, kasih nama Abdullah. Nabi juga yang menguburkannya. Meninggal dunia, Bu, di usia muda-muda. Habisnya itu sesudah Nabi Muhammad jadi seorang nabi, Nabi Muhammad menguburkan putrinya yang bernama Ruqayyah. Habis itu putrinya yang lain yang bernama Zainab. Habis itu putrinya yang lain yang bernama Ummu Kalthum. Sebelum itu ada lahir Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nabi Muhammad juga menguburkannya karena dia meninggal di usia muda. Bu, ibu mana di antara kita yang mendapati anaknya meninggal 1 demi 1? Kesedihan macam apa coba? Bukankah pantas-pantasnya orang tua meninggal duluan daripada anaknya? Enggak. Nabi Muhammad merasakan kehilangan, semua jenis kehilangan. Dari kehilangan orang tua, kehilangan pasangan hidup, sampai kemudian kehilangan anak 1 demi 1. Jadi, kalau kamu lagi diuji Allah, kehilangan suami, kehilangan anak,
kehilangan orang tua, meninggal dunia. Emang kayak gitu namanya hidup di dunia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, dan semua yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Kita hanya perlu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang Kau tempatkan dalam diri kami ya Allah. Apapun yang Kau berikan adalah yang terbaik. Bahagiakan ia di sisimu ya Allah. Bahagiakan ia di sisimu. Nabi Muhammad SAW kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya. Bu, Nabi kehilangan istrinya. Itu Sayyidah Khadijah bukan hanya istri buat Nabi, tapi partner hidup paling brilian, tapi teman hidup paling sepenanggungan. Nabi punya Sayyidah Khadijah mencukupi Nabi dari semua orang. Sampai-sampai Nabi kalau manggil Sayyidah Khadijah itu pakai dhamir antum. Itu kerennya Sayyidah Khadijah. Keren banget sih ini, asli teman-teman, keren banget. Ini guru besar kita nih. Guru besarnya para istri. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sampai Nabi Muhammad kalau memanggil beliau itu panggilan untuk laki-laki banyak. Nih ya, kalau ada orang laki-laki bilang, saya nih punya istri, dia kelihatannya doang kayak perempuan, tapi pikirannya, akalnya setara sama laki-laki. Maksudnya tuh kayak yang jadi sahabat yang menyenangkan, jadi orang yang kuat secara pemikiran. Itu kan, itu pujian teman-teman, pujian. Kalau ada orang laki-laki bilang begitu. Nabi Muhammad kepada Sayyidah Khadijah itu memanggilnya bukan dhamir laki-laki satu, bukan, tapi dhamir kata ganti laki-laki banyak. Paham maksud saya? Kayak Nabi itu kalau ngomong sama Sayyidah Khadijah atau apa itu kayak ngomong sama laki-laki dalam jumlah banyak gitu. Bukan kayak perempuan bahkan, tapi kayak laki-laki, bukan satu orang bahkan, kayak laki-laki banyak. Makanya jangan heran ketika Nabi Muhammad datang sesudah mendapatkan wahyu untuk kali yang pertama di Gua Hiro, itu kan Nabi pulang ke rumahnya dengan gemeteran. Kan begitu ceritanya. Nabi bilangnya kayak gimana? Bukan zammilni, selimutilah aku wahai yang seperti satu laki-laki. Enggak gitu. Itu bahasanya zammilni. Atau kalau perempuan zammilini. Zammilini. Selimutilah aku wahai seorang perempuan. Nabi enggak zammilini, enggak zammilni. Tapi ucapan Nabi Muhammad, selimutilah aku wahai seorang perempuan yang di hatiku menempati semua orang. Seolah Nabi setiap kali ngomong sama Sayyidah Khadijah itu kayak kamu satu mencukupiku dari semua orang. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah. Dia satu menempati banyak orang buat Nabi Muhammad.
Para istri, kita nih ya, banyak di antara kita yang nggak mau diduain. Tapi buat mencukupi dari semua orang, kita mau hasil nggak mau kerja. Kita mau gajian, tapi nggak mau kerjanya gitu kan. Kita pengennya disayang, ditransferin. Betul? Terus habis itu nggak mau diduain. Tapi kalau suami lagi repot, ya biarin. Kalau suami lagi sedih, ya dia sendiri kali. Terhadap segala rasa hatinya kita tidak peduli. Tapi terhadap segala rasa hati kita tidak diduakan olehnya. Egois gak sih? Ya Allah. Yang setara Khadijah memang pantasnya gak diduain. Tapi saya juga tetap doain. Mudah-mudahan yang kayak kamu juga gak diduain. Tapi sih kalau saya bilang, enggak saya terusin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebayang perempuan satu ini ketika meninggal dunia suaminya kayak apa coba? Para ahli sejarah ketika menceritakan tentang Sayyidah Khadijah, Bu, ini saya mau sampein satu poin nih. Kak, Dek, dengerin saya. Ada banyak perempuan-perempuan, terutama di zaman sekarang. Simak baik-baik ucapan saya. Ada banyak perempuan-perempuan di masa sekarang ketika memiliki uang, penghasilan, pendapatan yang lebih daripada yang dimiliki suaminya, ia menjadi semena-mena. Betul? Ia menjadi kayak di atas angin. Kayak ngelihat suaminya tuh kayak kurang aja gitu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ini bukan buat ngelihat yang lain, buat ngelihat dirimu sendiri. Kadang-kadang nih ya Bu ya, penghasilannya nggak lebih dari suaminya, tapi dia punya uang segitunya aja, suka ngerasa kayak saya juga sanggup hidup tanpa dia. Ada yang begitu? Mana orangnya? Hati-hati, hati-hati. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Nabi Muhammad itu Bu yang nafkahin Sayyidah Khadijah. Beneran ini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah bahkan menceritakannya di dalam Al-Quran. Bu, enggak mulia Nabi Muhammad dengan dinafkahi oleh suaminya. Dan istri yang menafkahi suaminya enggak kemudian jadi lebih mulia dari suaminya. Enggak. Kamu harus tahu itu. Kamu harus paham itu. Saya enggak lagi mendukung kaum Mokondo. Saya enggak lagi mendukung laki-laki yang maunya dinafkahin sama istri. Enggak, saya lagi mendukung para suami-suami yang jatuh bangun, berusaha mencarikan nafkah yang halal bagi keluarganya. Ketika mereka sedang diuji dengan kekurangan, para istri, hormatilah dia. Jelas? Jelas? Suami mukah yang menafkahi.
Atau kalian berduakah yang menafkahi keluarga? Atau bahkan kamukah yang menafkahi suamimu dan keluargamu? Bukan berarti suamimu sudah tidak lagi berharga di hadapan matamu. Contohlah Sayyidah Khadijah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kata Allah, aku mendapatimu miskin Muhammad, kemudian aku mencukupimu. Ai bimali Khadijah, dengan harta Khadijah. Bu, segitunya Sayyidah Khadijah, para ahli sejarah kehabisan kata-kata untuk menuliskan, yarhamukinlah, untuk menuliskan, udah ya, jangan ada yang bersin lagi ya, saya lagi serius ini tuh. Ya udah Ustazah, kalau bersin jangan dijawabin, nggak bisa saya tuh. Serius sekalian, Sayyidah Khadijah, para ahli sejarah kehabisan kata-kata menuliskan tentang beliau hanya dengan satu ucapan aja. Katanya mereka, innaha maqalat la qattu inda zawjiha. Sesungguhnya Khadijah adalah perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Saya ulangi, dan kali ini saya sedih sama diri saya sendiri. Saya ulangi untuk mengingatkan diri saya sendiri sebelum mengingatkanmu para istri. Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang menafkahi suaminya. Perempuan yang menjadikan seluruh hartanya adalah untuk suaminya di jalan Allah. Dia adalah seorang perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Apapun yang diinginkan Nabi, apapun yang diminta Nabi, urusan apapun aja, lebih ya Rasulullah, lebih ya Habibi, lebih ya Muhammad. Ya Allah, kebayang kayak apa derasnya air mata Nabi dalam kesedihan ketika sang wanita ini meninggal dunia. Seorang perempuan yang ketika mereka berdua berada di dalam pemboikotan, diasingkan di sebuah lembah, bangun rumah kecil dari kayu yang bahkan di saat panas nggak bisa memberi hawa dingin, di saat dingin tidak bisa menghangatkan, hanya sebuah selimut usang. Di masa pemboikotan, pengasingan 2,5 tahun di lembah yang sekarang sampai sekarang masih diberi nama dengan Lembah Abu Thalib di Mekah sana, teman-teman. Saya pernah ditunjukin sama supir. Berapa hari didengerin cerita saya di bis. Satu waktu pas lagi kita lewat di jalanan, lagi mau pulang entah dari mana waktu itu, dari ziarah-ziarah kalau saya nggak salah ingat, dia bilangin, Ustazah Halimah, Ustazah. Dia bilang, dari sih kayak nggak kenal suaranya. Ternyata supirnya. Saya bilang, iya, lebih. Terus dia bilang, Ustazah, li bijambik, dia bilang, li ayaminik, zaka wadi Abi Thalib. Dia bilang tuh yang sebelah kanan kamu itu namanya Lembah Abu Thalib.
yang kamu ceritakan kemarin, Nabi Muhammad diasingkan bersama dengan Sayyidah Khadijah di lembah tersebut. Saya lihat lembahnya, sampai sekarang Bu masih lembah batu, nggak ada apa-apa. 2,5 tahun Nabi Muhammad ada di sana. Kamu tahu, Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu di tempat tersebut. Sayyidah Khadijah bercerita, kuntu amshi amyalan, saya seringkali harus berjalan bermil-mil jauhnya hanya untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar mengganjal rasa lapar yang tak tertahankan. Itu sampai-sampai Sayyidah Khadijah tinggal tulang berbalut kulit, 2,5 tahun kelaparan. Sayyiduna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu keadaannya. Sampai satu waktu Nabi Muhammad bilang ke Sayyidah Khadijah, di hari-hari itu saat lapar sudah sering kali tak tertahankan dan keduanya mengganjal perut mereka dengan batu. Khadijah, aku malu padamu. Sayyidah Khadijah bangun, kemudian memandangi suaminya. Waktu itu udah lagi tiduran, udah siap tidur. Nabi duduk mandangin wajah Khadijah, terus bilang, saya malu sama kamu Khadijah. Sayyidah Khadijah buka matanya, pandangi wajah suaminya. Kemudian dia bilang, kenapa harus merasa begitu, wahai Rasulullah? Kamu dulu kaya raya Khadijah, saya malu sama kamu. Sekarang kita nggak punya apa-apa, sampai buat makan aja nggak bisa. Saya malu sama kamu Khadijah. Dulu kamu perempuan yang dimuliakan kaummu, sudah bersama denganku sampai harus diasingkan semacam ini. Saya malu padamu Khadijah. Dulu kamu cantik jelita. Maafkan saya Khadijah, maafkan saya. Sayyidah Khadijah senyum, kemudian menjawab ucapannya yang seharusnya ditulis dengan tinta emas sejarah, teman-teman, biar jadi obat untukmu, untuk kita semuanya, para perempuan-perempuan yang seringkali hati kita, pikiran kita urusannya sama dunia melulu. Dengerin ucapan Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, jangan pernah merasa begitu padaku, jangan pernah malu padaku wahai Rasul. Engkau harus tahu, sejak aku menikah denganmu sudah kujadikan seluruh hartaku, tenagaku, waktuku, hembusan nafasku, nyawaku, hidup matiku untukmu ya Rasulullah. Untuk Allah, untukmu, sebab engkau adalah nabinya. Subhanallah. Wanita yang satu ini, kebayang kayak apa sedihnya hati Nabi Muhammad ketika dia meninggal dunia. Dan meninggalnya tuh habis pengasingan. Masa pengasingan, pulang ke rumah, udah nih pemboikotannya selesai. Karena perjanjian yang mereka gantung di Ka'bah dimakan rayap tanah, tersisa Bismikallahumma. Semua perjanjiannya dimakan tanah. Perjanjian untuk
nggak boleh ngawinin sama anaknya Muhammad, nggak boleh jual beli sama anaknya Muhammad, nggak boleh tinggal di lingkungan kami, keluarganya Muhammad gitu. Perjanjiannya semua dimakan rayap tanah, tinggal sisa bismikallahumma. Akhirnya mereka batalin perjanjian tersebut, pulang. Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah ke rumah mereka kembali. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, pulang berapa hari kemudian Sayyidah Khadijah jatuh sakit. Beberapa bulan kemudian Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Nabi sedihnya luar biasa. Dan itu Sayyidah Khadijah meninggal dunia 18 hari kalau saya nggak salah ingat, dari kematian paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Nabi kasih nama Amul Huzn. Tahun ke-10 tersebut, 10 dari kenabian, usia Nabi Muhammad 50 tahun kala itu, dikasih nama sama Nabi Muhammad Amul Huzn, tahun kesedihan. Itu nih gini, suami ditinggalin istri, sayang banget nih sama istrinya, sampai dia kasih nama hari sedih. Kan begitu? Sedih banget, sampai sedihnya tuh kayak berhari-hari. Minggu sedih. Sedihnya tuh kayak panjang banget gitu. Dikasih nama bulan paling sedih. Nabi Muhammad menamakannya sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Kayak apa tuh? Kayak apa sedihnya, kayak apa hebatnya Sayyidah Khadijah sebagai istri, sampai hari meninggalnya Sayyidah Khadijah disebut Nabi dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Bu, hebat banget nggak tuh Sayyidah Khadijah? Kita emang perlu jadi istri yang solehah. Bukan biar suami kita nyebut hari kematian kita dengan Amul Huzn ya. Kayaknya itu juga berlebihan. Takutnya baru berapa hari juga udah nyari yang baru kan. Kita hanya perlu jadi istri yang solehah, sekedar biar kalau kita meninggal dunia, suami kita nggak menyebutnya sebagai hari kebahagiaan. Takutnya malah pas istrinya meninggal, alhamdulillah, beban hidup terbesar saya sekarang sudah diangkat Allah. Ya Allah, ya Allah. Saya nggak bisa cerita yang lain-lain lagi karena waktu juga memisahkan kita. Kita akan tutup majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiap air mata kesedihan kita sebagai tangga-tangga menuju keridhoannya. Amin. Bu, Nabi ketika sedih bukan berarti Nabi nggak ridho ya. Nabi ridho. Nabi itu nguburin anaknya nangis. Tapi Nabi Muhammad bilang, raditu billahi rabba. Saya ridho, Allah Tuhan saya ridho. Apapun yang menjadi keputusan Allah, saya hanya sedih ditinggal oleh anak saya. Begitu Nabi Muhammad mengatakan. Dan beliau juga mengatakan bahwa setiap kali kita ditinggal orang-orang yang kita cintai, Nabi nyuruh kita buat baca Alhamdulillah ala kulli hal, selain daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang ketika ada orang yang kita sayang meninggal dunia, kemudian membaca Alhamdulillah ala kulli hal,
dari hatinya yang terdalam ya Allah, apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan saya ini ya Allah. Saya hanya sedih tapi saya ridho terhadap keputusanmu ya Allah. Saya sedih tapi apapun yang kau tetapkan saya tahu ini adalah yang terbaik ya Allah. Ucapan semacam itu, alhamdulillah ala kulli hal. Katanya Nabi Muhammad, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Allah menamakannya dengan Baitul Hamd, rumahnya orang yang pandai memuji Allah. Rumahnya orang yang pandai memuji Allah, sebab dia tetap memuji Allah bahkan dalam keadaan masa-masa sedih dalam kehidupannya. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang tetap bertakwa, tetap menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, dalam setiap momen-momen dalam kehidupan kita, terutamanya di saat masa-masa sedih dalam hidup kita. Insyaallah tetap bertakwa dalam tiap rinai air mata, tetap memuji Allah dalam segala keadaan, tetap mengagungkan Allah SWT, dan tetap yakin bahwa apapun yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita adalah takdir terbaik darinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير، وأمن لنا معاملة أهل الخير، تكفينا من جميع الفتن والمهن والبؤس والضير، إنك ولي كل خير تفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتي نفوسنا تقواها. Ya Allah, karuniakanlah pada hati kami jalan takwanya. Wazakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan hati kami ya Allah, hanya Engkau yang dapat melakukannya. Anta waliyuha wa maulaha. Bukankah Engkau yang menciptakan hati kami ya Allah? Bukankah hanya Engkau ya Allah yang dapat mengendalikan hati kami? Allahumma kaman amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kaman amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kaman amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kaman amta alaina bil umur fabarik lana fih. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighna bihi jannatik, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masaibid dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina
ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة اللهم اجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Betapa kematian sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan kita nih diminta buat nyembah Allah? Sampai kapan kita diminta buat ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Ayil maut. Yang dimaksudkan dengan suatu yang pasti itu adalah mati. Karenanya siapapun kamu di atas muka bumi ini harus belajar berusaha buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi orang hidup gak ada yang pasti, teman-teman. Gak ada yang pasti buat orang yang hidup. Ada yang mulai dari kecil sakit terus ada. Gak ada yang pasti hidup itu. Yang pasti ketika seseorang hidup hanya satu, namanya mati. Kalau kamu diberi kehidupan, maka satu waktu nanti kehidupan tersebut akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang hidup di dunia, begitu kamu diberi kehidupannya, udah pasti kamu akan berjumpa dengan kematian. Gak ada yang pasti dalam hidup selain mati. Nah, kalau emang yang pasti itu mati, ngapain sisa hidup gak dipakai buat berbekal menuju sesuatu yang pasti? Ngapain bekalannya untuk sesuatu yang gak pasti? Misalnya nih, kamu umur tamat SMA, umur 15. Kalau kamu berpikir bahwa saya umur segini berarti udah deket lagi mau nikah, bekalan menuju nikah. Misalnya, apa yang kamu kerjakan? Hidung kurang mancung, mancungin alis kurang nyelirit, kurang bulan sabit,
kamu sabitin alis kamu. Bibir kurang sekarang ini musim orang suka bibir lebar-lebar. Ya udah dah, saya tambahin biar agak turun bibirnya, biar doer bibirnya. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan menuju kepada kematian, kalau kamu berpikir kamu akan menuju kepada pernikahan, kamu kemudian berbekal menuju ke arah sana. Tapi kan sebenarnya nikahnya emang udah pasti? Belum pasti nikahnya. Betul? Orang hidup nggak pasti nikah, teman-teman. Berarti kalau kayak gitu gimana nih caranya nih? Gimana cara kita menjadikan hidup kita bermakna? Takutnya udah siap-siap, tahu-tahu nggak dapet, iya kan? Kan sia-sia. Kalau gitu yang pasti aja, kamu hidup biar bermakna, pastikan hidupmu adalah saatmu berbekal menuju kepada kematian. Saya tuh waktu SD kabarnya pinter. Mungkin ada guru-guru saya di sini. Selamat pagi Bu Guru. Kabarnya dulu pinter waktu saya sekolah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi saya dulu selalu punya pikiran bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Walaupun ternyata itu tidak terbukti ya. Sampai dengan sekarang saya masih ada di atas muka bumi ini, udah panjang hidup saya. Dulu itu saya selalu berpikir bahwa bisa saja umur saya nggak panjang. Saya SD, itu saya punya temen sekolah siang, sekolah madrasah, namanya Madrasah Al-Wasliyah. Saya punya temen meninggal dunia, masih seumuran saya gitu kurang lebih. Sejak saat itu saya kayak selalu berpikir bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang, bisa saja saya juga meninggal dunia gitu. Akhirnya saya suka berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan yang saya kerja akan bermanfaat kalau umur saya pendek. Akhirnya saya jadi mikir, kalau saya jadi dokter, umurnya harus panjang loh dokter itu. Karena sekolahnya lama. SMP, SMA, kan saya ceritanya SD. SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya S1. Habis itu S2. Habis itu ST katanya. Buat jadi dokter spesialis itu kan mesti banyak sekolahnya. Apalagi kalau mau spesialis yang spesialis lagi gitu. Buat jadi dokter yang bagus. Artinya sekolahnya tuh panjang. Baru bisa jadi dokter yang hebat, dokter yang mumpuni di atas usia 30-an tahun, bahkan mungkin 40-an tahun. Habisnya itu dia praktek mengamalkan ilmunya. Berapa lama? Sampai ketika datang ajal menjemputnya. Manfaatnya ilmunya itu berapa lama? Untuk bisa dipraktekkan bermanfaat buat umat manusia gitu. Sampai dengan berapa lama? Sebentar aja berarti. Kita aja kalau udah dirawat sama dokter yang terlalu tua rada was-was. Betul gak? Dokternya mau nulis resep, ambil kacamata dulu gitu kan. Terus nulisnya agak tangannya gemeteran. Takut kita. Ini kalau misalnya dia ngelihatnya salah-salah gitu kan.
Atau dia mau nyuntik, tangannya udah gemeteran. Waduh, udah kayaknya rada gimana gitu. Tapi kita sama dokter muda juga kita ragu-ragu. Betul gak? Coba tuh. Betapa ternyata mau jadi dokter aja itu umurnya cuman dari sekitar 40 sampai ke 50 atau 60 tahun dah gitu. Cuman segitu doang. Sisanya udah enggak tuh. Udah enggak maksimal. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya jadi mikir gitu. Wah, kalau gitu enggak usah jadi dokter deh, takutnya umur-umur 30-an tahun saya meninggal, saya enggak bekalan apa-apa nih. Apa ilmu, apa hal yang bisa membuat saya bisa nggak nyesel kalau saya mati muda? Itu yang saya pikirkan lagi zaman saya SD. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk saya akan belajar di pondok pesantren. Biar saya kenal sama agama Allah. Biar saya ngerti caranya jadi hamba Allah. Biar saya kenal sama baginda pemimpin agama saya, baginda Nabi besar Muhammad. Biar saya bisa dekat dengannya, hingga semoga begitu saya meninggal dunia saya dapat berjumpa dan bertemu dengannya. Itu harapan saya. Akhirnya saya belajar di pondok-pondok pesantren, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Saudaraku sekalian, saya muliakan, alhamdulillah. Saya rasakan ilmu saya udah bermanfaat dari sejak usia 20 tahun. Saya udah mulai mengajar dari usia 20 tahun dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudaraku sekalian, saya muliakan. Pada akhirnya kehidupan mengajarkan kita bahwa jangan mau memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Begitu saya belajar lama, saya jadi ngerti bahwa ternyata bahkan bekalan menuju kematian itu bukan ilmu yang banyak, bukan. Akan tetapi hati yang tersambung dengan Allah penciptanya, ruh. Sebab hulikatir ruhu lil abad. Ruh itu ketika diciptakan, ia diciptakan untuk selamanya. Ruh kamu ini teman-teman sekalian, ini yang akan kamu bawa mati. Hati kamu itu adalah ruh kamu, rasa kamu. Ini yang akan kamu bawa mati. Kalau badan ini nggak akan kamu bawa mati. Begitu kamu mati udah tuh, nggak ada lagi urusan sama badan. Badan kamu bisa dimakan merayap-rayap tanah dan habis. Bibir kamu yang selalu kamu lipstikin, wajah kamu yang selalu kamu bedakin, mata kamu yang selalu kamu celain, pakaiin celak, kuku-kuku kamu yang selalu kamu potong setiap kali ia memanjang, badan kamu yang selalu kamu rawat, kamu kasih makan, kamu bersihkan, ini hanya akan menjadi makanan santapan rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah nanti akan masuk ke lubang-lubang hidungmu. Ia akan masuk dalam seluruh anggota tubuhmu dan kamu habis. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang kerjanya buat badannya, siapa yang hidupnya hanya mementingkan urusan tubuhnya, silakan cari pahalanya kepada rayap-rayap tanah. Silakan minta balasannya kepada rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah, mereka yang senang banget, wih, mulus. Ih, badannya bagus. Enak banget nih kita makannya, katanya gitu.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan untuk itu kamu diciptakan, bukan untuk itu kamu diciptakan. Yang aslinya dari diri kamu adalah ruhmu, yang sejatinya pada dirimu tidak akan terpisahkan adalah hatimu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullah wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah, disebut hati. Jika bagus, bagus semuanya, jika rusak, rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Disitulah ruh ditiupkan. Disitulah ruh sejatinya berada, meskipun mengalir sampai ke seluruh tubuh kita. Ruh itu dihembuskan saat janin badanmu itu berusia 4 bulan dalam rahim ibu kamu, ditiupkan lewat ubun-ubun. Makanya Bu, ketika Allah menciptakan batok kepala kita, itu semuanya udah full kecuali ada satu lubang kecil di ubun-ubun. Makanya kalau anak bayi ubun-ubunnya masih lembut, tulangnya belum keras, karena asalnya memang bolong. Kenapa Allah bolongin? Buat niupnya ruh, ditiupkannya ruh saat usia 4 bulan tuh dari situ. Ruhnya dimasukin, ditiupkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya ditaruh di jantung atau di hati, dia pusatnya tuh ditaruh di hati, menyebar ruh tersebut sampai ke ujung-ujung jari. Itu ruh. Kalau datang kematian, dicabut lagi dari ubun-ubun. Malaikat pencabut nyawa sama halnya dengan malaikat peniup ruh, itu memulai pekerjaannya dari ubun